Puji nama Tuhan. Selamat pagi, shalom. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama buka Alkitab kita pagi hari ini dalam Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat kita akan baca bersama ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-36. Injil Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-36. Mari kita baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Yohanes pasal yang keempat ayat 34 sampai ayat 36, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. 36. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, memasuki tahun yang ke 2025 ini Tuhan memberikan sebuah visi buat gereja kita, yaitu tahun penuaian. Kalau yang lalu adalah tentang revival dan penuaian, kebangunan rohani dan penuaian. Dan tahun ini membawa gereja kita untuk memasuki sesuatu yang lebih dalam, yaitu tentang penuaian. Dan Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, penuaian ini tidak hanya sekedar berbicara tentang sesuatu yang sifatnya jasmani, dan ketika kita mengakhiri tahun yang lalu, kita membaca, merenungkan dalam kitab Wahyu yang membawa saudara dan saya bahwa hari-hari ini kita sedang memasuki masa yang disebut dengan masa akhir zaman. Dan di masa akhir zaman inilah sesuatu kegerakan yang Tuhan kerjakan di dalam gereja Tuhan untuk mulai melihat apa yang Tuhan lihat dan tujuan ilahi Allah kedatangannya ke dunia ini, yaitu penyelamatan umat manusia. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, coba kita perhatikan bersama-sama kembali apa yang Yesus sampaikan, apa yang Yesus ungkapkan berkaitan dengan penuaian ini. Saudaraku, mari kita kembali dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-34. Kalau saudara membaca dalam pasal ini, maka dimulai di ayat yang pertama, Yesus akan kembali dan akan menuju, dikatakan di sana, ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid-murid, maka Yesus mulai meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Dan saat kembali ke Galilea, Yesus melewati kota-kota Samaria. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, pada masa itu orang-orang Yahudi menganggap orang-orang Samaria itu adalah orang-orang yang dikatakan tidak selevel, karena mereka dalam kehidupan pada masa-masa sebelumnya mereka menjadi kerajaan yang terpisah dengan Yehuda, dan kemudian mereka dikatakan sudah tidak murni menjaga kemurnian Taurat atau terjadi kawin campur dan banyak hal yang lain, sehingga mereka tidak berhubungan dan mereka tidak mau berkomunikasi dengan orang-orang Samaria ini. Tetapi Tuhan Yesus melewati kota-kota itu dan kemudian dia tiba di sebuah tempat, di mana tempat itu adalah tempat di mana mereka mengambil air, kebutuhan air sehari-hari. Dan berjumpalah dengan seorang wanita, dan dalam percakapan itu saudara bisa melihat bahwa wanita ini adalah bukan wanita baik-baik, tapi wanita yang hidup di dalam dosa. Bahkan ketika berjumpa dengan Yesus, Yesus berkata bahwa ajaklah suamimu, dan kemudian dia berkata aku enggak punya suami, dan Yesus berkata benar, kamu suami yang ada sama kamu itu pun bukan suamimu, laki-laki yang sama kamu pun hari ini bukan suamimu. Atau dengan kata lain, wanita ini adalah wanita yang hidup di dalam dosa.
Tetapi Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, sekali lagi Yesus menunjukkan sebuah belas kasihan, kasih kemurahannya, dan Yesus sungguh-sungguh memperhatikan orang-orang yang membutuhkan kebutuhan-kebutuhan secara rohani untuk mengalami pemulihan, untuk mengalami penyelamatan. Dan singkat cerita, maka Yesus menyampaikan tentang kebutuhan air hidup, dan kemudian dalam percakapan itu mempersiapkan dia untuk menerima sesuatu yang lebih baik tentang pemulihan kehidupannya. Saudaraku dikasih Tuhan, dan kemudian Bapak Ibu, ketika dalam percakapan itu sebenarnya Yesus bersama murid-murid duduk di tempat itu, kemudian murid-murid pergi ke kota paling dekat untuk membeli makanan, membeli roti. Sehingga ketika Yesus menunggu itulah dia berjumpa dengan wanita ini. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, kemudian ketika murid-murid datang, maka menurut saya kemungkinan wanita itu merasa tidak nyaman karena berjumpa dengan orang-orang Yahudi yang lain, yaitu murid-murid Yesus, maka dia kembali. Tetapi yang luar biasa Bapak Ibu, wanita ini ketika kembali ke kotanya, kembali ke kampungnya, kalau saudara membaca di ayat yang ke-28 sampai kemudian 29, ayat yang ke-30, dia kembali ke kotanya, dia kembali ke kampungnya dan berkata, aku sudah berjumpa dengan Kristus, karena dia menyampaikan banyak hal tentang kehidupanku, dia menyampaikan tentang air kehidupan dan yang lain-lain. Ketika orang-orang Samaria ini mendengar apa yang perempuan ini sampaikan, maka orang-orang Samaria ini berduyun-duyun pergi menjumpai Yesus di luar kota Samaria tersebut. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, saat wanita ini berjumpa dengan orang-orang Samaria, maka murid-murid datang dan kemudian murid-murid menyampaikan kepada Yesus ayat yang ke-31, Rabi, makanlah, inilah roti, inilah makanan yang aku bawa, dan mereka sampaikan di situ. Ketika Yesus menerima tawaran dari murid-murid, maka ayat 34 sampai 36 yang kita baca, itu adalah jawaban Yesus ketika murid-murid menawarkan makanan jasmani, yaitu roti. Saudaraku, apa yang dikatakan di sana? Yesus berkata di sana bahwa makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, nanti satu waktu kita akan bicara lebih jelas tentang percakapan dengan wanita ini. Tetapi hari ini saya ingin saudara melihat satu pernyataan Yesus kepada murid-muridnya yang penting saudara dan saya perhatikan gereja Tuhan. Yesus menyampaikan ketika berkata bahwa makananku adalah melakukan kehendak Allah, maka saudaraku ada sesuatu yang Tuhan ingin ajarkan buat kita. Bagaimana Yesus melihat sebuah pelayanan, sebuah pekerjaan Tuhan, apa yang menjadi tanggung jawabnya untuk dikerjakan. Saudara perhatikan kembali ayat 34. Bahwa makananku yang melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, Yesus menyampaikan, mengajarkan kepada murid-murid dan kepada saudara bahwa pelayanan, pekerjaan yang Dia lakukan, Dia kerjakan itu seperti sesuatu yang sangat-sangat penting, yaitu makanan yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Sehingga Dia berkata bahwa aku melakukan pekerjaan Tuhan ini seperti aku membutuhkan makanan. Aku melakukan pelayanan ini seperti aku membutuhkan makanan. Aku menyelesaikan pekerjaan Tuhan ini, pekerjaan Bapa ini seperti aku yang tiap hari perlu makanan. Kalau boleh istilah sederhana adalah mengajarkan kepada saudara tentang semangat untuk menggenapi pekerjaan Tuhan. Semangat untuk menyelesaikan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada Yesus. Dan kalau saudara dan saya menjadi orang-orang percaya, mari kita belajar bersama-sama bagaimana hati yang berkobar-kobar, hati yang berapi-api dalam melayani Tuhan seperti Yesus. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, dan melihat hal ini, maka kemudian murid-muridnya tentunya
menjadi sedikit terperangah, karena itu nanti saudara bisa lihat, mungkinkah ada yang ngasih makanan kepada Yesus ini. Tapi Bapak Ibu, mari kita kembali tentang apa ungkapan Yesus ini yang memberikan sebuah pengajaran teladan buat kita semuanya. Dan ketika dia juga berkata bahwa makananku ialah melakukan kehendak Bapa, saudaraku, ini juga mengajarkan kepada saudara bahwa Yesus dalam hal ini ketika dia melakukan tugas pelayanannya, dia menempatkan dirinya untuk menggenapi kehendak Bapa. Katakan bersama dengan saya, menggenapi kehendak Bapa. 2, 3, menggenapi kehendak Bapa. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, dalam apapun yang dia kerjakan, dikatakan di sana dia mau menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Dia mau menempatkan dirinya sebagai posisi ilahi bahwa aku ada untuk menyelesaikan pekerjaan Bapa. Aku hadir untuk menyelesaikan pekerjaan Bapa. Artinya Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, kalau bicara menyelesaikan pekerjaan Bapa, bahwa Bapa sudah bekerja dari awal mula dan kemudian terus bekerja, dan sekarang dia hadir untuk menyelesaikan apa yang sudah dikerjakan oleh Bapa. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, ini memberikan sebuah pengajaran buat saudara dan saya bahwa penggenapan rencana Allah sesungguhnya hanya Tuhan yang mengerjakan, hanya Tuhan sendiri yang sanggup merampungkannya. Dan Yesus masuk di dalamnya untuk menggenapi karya Tuhan ini berkaitan dengan penyelamatan umat manusia. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, oleh karena itu gereja Tuhan, para pelayan Tuhan, siapapun saudara, mari kita memperhatikan bersama-sama bahwa saudara dan saya, sebagaimana Kristus dipanggil, saudara dan saya menggenapi pekerjaan Bapa. Berapa waktu ini dalam pembacaan Alkitab kita membaca dalam kitab Kejadian, kita memulai kembali kitab Kejadian, dan saat ini sampai di ayat pasal yang ke-9, pasal yang ke-10, dan dalam masa-masa kisah ini Kejadian 8, 9 itu berbicara tentang kehidupan Nuh. Saudaraku, ketika saya membaca kitab Nuh, sesuatu yang sangat luar biasa dari Nuh adalah ketika dia mendapatkan perintah untuk membangun sebuah bahtera di tengah-tengah situasi yang dikatakan enggak ada hujan. Kemudian dia membangun bahtera di atas gunung. Maka saya yakin orang mulai mengolok-olok, oleh orang menertawakan Nuh. Tetapi Nuh dikatakan dalam Kejadian tadi bahwa Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan oleh Allah. Jadi Nuh mendengar perintah Tuhan secara detail, maka dia melakukan dikatakan tepat seperti yang Allah perintahkan. Yang mengajarkan kepada saudara dan saya menjadi orang-orang Kristen yang mendengar suara Tuhan dan kemudian mentaatinya. Saudaraku dikasih Tuhan, kemudian saudaraku, ketika saudara memperhatikan apa yang Yesus sampaikan tadi, maka sampai kepada masa akhir zaman, sesungguhnya saudara dan saya gereja Tuhan ada dalam rangkaian rencana Allah untuk penggenapan rencana besar Tuhan ini, yaitu penyelamatan umat manusia. Itulah sebabnya kadang-kadang saudaraku, kalau kita membaca firman Tuhan, seringkali kesabaran Tuhan itu adalah tujuannya agar setiap orang boleh mengalami pertobatan, penyelamatan daripada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Berbahagialah saudara dan saya di masa-masa kasih karunia ini. Tuhan selalu menanti saudara, Tuhan selalu mengharapkan saudara untuk kembali mengalami pemulihan daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, kemudian saudaraku, sesuatu yang Tuhan ajarkan kembali, saudara perhatikan perkataan Yesus dalam ayat yang ke-34 dan 35 ini. Kadang-kadang bagian ini seringkali disalah artikan seolah-olah bahwa
ada penabur dan penuai, maka ada orang yang memang ditetapkan sebagai penabur, kemudian ada orang yang dikatakan sebagai penuai yang akhirnya sang penabur mengalami penderitaan, yang sang penuai mengalami sukacita. Bahkan ketika mulai berbicara tentang gereja, maka ada gereja berkata bahwa aku adalah gereja yang menuai, kemudian gereja lain yang menabur, seolah-olah seperti itu. Tapi kita akan lihat kembali apa yang Yesus ajarkan dalam ayat 34 dan 35 ini. Saudara dikasih Tuhan, perhatikan ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, dalam pengertian sehari-hari kalau bicara tentang penuaian dan masa itu, tentunya kalau untuk urusan tanam menanam yang menjadi kebutuhan sehari-hari, berbicara tentang gandum. Apalagi dikatakan dengan 4 bulan lagi. Gandum masa panennya kurang lebih antara 90 sampai 100 harian lebih. Jadi antara 3 sampai 4 bulan. Sehingga orang-orang berkata musim menuai itu 4 bulan lagi. Artinya hari itu baru mulai musim menabur. Karena 4 bulan lagi akan menuai. Tetapi Yesus berkata bahwa di sana, bukankah 4 bulan lagi tibalah musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Yesus tidak lagi sedang berbicara tentang perkara jasmani, tentang gandum yang 4 bulan lagi akan menuai, tetapi Yesus sedang berkata tentang keadaan rohani di mana ada tuaian yang ada di sebelah kiri kanan kita. Saudara dikasih Tuhan, dan kemudian Bapak Ibu, ini dinyatakan dengan jelas ketika Yesus sudah mulai menyampaikan kepada murid-muridnya, maka orang-orang Samaria itu berduyun-duyun datang. Dan mulai setelah pembicaraan selesai, mereka ada di hadapan Yesus. Dan orang-orang ini berkata kepada perempuan itu, sekarang aku mengerti, aku tahu, aku percaya bahwa dia adalah Mesias, bukan karena perkataanmu, tapi karena kami sudah berjumpa dengan dia. Kemudian Yesus tinggal, tidak lagi langsung lewat, ya kemudian tinggal di kota itu untuk terus menyampaikan kebenaran. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ini menunjukkan kepada saudara bahwa waktu menabur dan waktu menuai itu ternyata hari itu bersamaan terjadi. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, maka kemudian Yesus melanjutkan bahwa penabur dan penuai bersukacita. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, berbicara tentang penabur, maka Bapa adalah sang penabur. Dan sebelum bicara ini saudaraku, ketika Yesus datang, maka para nabi sudah menyampaikan berita taburan firman Tuhan. Dan hari ini kata Yesus, waktunya untuk menuai. Enggak 4 bulan lagi, tapi hari ini. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, ini mengajarkan buat saudara dan saya hari-hari ini saudaraku, untuk kembali melihat bahwa di dunia ini tuaian sudah menguning. Orang-orang seperti Samaria sedang menantikan berita taburan firman dan siap untuk dituai. Ketika engkau menaburkan benih firman, ketika engkau menaburkan benih kesaksian kepada orang-orang ini, mereka semuanya sedang siap menerima taburan itu. Waktu menabur, waktu menuai, sekarang ini. Inilah waktunya saudara dan saya untuk menuai. Dan itu semuanya kita mulai Bapak Ibu, kita belajar bersama-sama. Yesus membawa murid-muridnya untuk menangkap kebenaran ini. Itulah sebabnya saudaraku dikasih Tuhan. Ia berkata selanjutnya bahwa ketika dia membawa murid-muridnya mengerti ini, sebenarnya Yesus sedang mengajarkan mereka bahwa tugas sekarang enggak cuma aku sedang menggenapi pekerjaan Bapa.
Tapi tugas ini juga menjadi tugasmu untuk memberitakan, menuai jiwa-jiwa. Dia membawa murid-muridnya untuk bisa menangkap bahwa untuk turut serta dalam tugas penuaian ini. Dan kalau saudara dan saya terapkan hari ini, maka tugas penuaian itu ada dalam diri saudara dan diri saya. Ada buat gereja Tuhan. Bapak Ibu saudaraku dikasihin Tuhan, tahun ini saya mengajak saudara untuk mengerti lebih dalam dan mulai melihat. Sudah kalau istilahnya Pak Samuel Kusuma berkata kepada kami para pendeta, ini bukan waktunya lagi untuk main gereja-gerejaan. Ini waktunya untuk memberitakan dan menuai jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, hari ini biarlah pesan ini ada pada diri saudara dan saya, khususnya gereja kita, untuk melihat orang-orang di luar sana yang membutuhkan keselamatan dari Tuhan, yang membutuhkan pemulihan jiwa-jiwa, yang membutuhkan sesuatu yang perlu dipuaskan dalam hasrat mereka, seperti wanita ini. Wanita ini memang kelihatannya sedang butuh air jasmani, lagi mau mengambil air minum. Tapi Yesus masuk lebih dalam bahwa kamu enggak cuma butuh air minum, tapi engkau butuh air kehidupan. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, saudara dan saya ya memasuki tahun ini kita semua butuh yang namanya air jasmani, kebutuhan kita sehari-hari. Ya, kita semua perlu. Tetapi lebih dari itu Bapak Ibu, hari-hari ini terlalu banyak orang yang sedang butuh air rohani, air kehidupan yang perlu dipuaskan. Mereka enggak ada damai sejahtera, mereka enggak ada kebahagiaan. Kalau Bapak Ibu lihat secara umum statistik, maka saudara akan lihat berapa banyak peningkatan, minta maaf, orang-orang yang mengalami tekanan dalam jiwanya. Baik mereka yang membutuhkan, minta maaf, bukan sekali lagi saudara semua perlu memperhatikan ini. Ada banyak orang sedang membutuhkan layanan-layanan secara jiwa mereka. Karena mereka perlu damai sejahtera, mereka perlu bahagia. Bapak Ibu, berapa banyak anak-anak muda sekarang benar-benar mereka membutuhkan sebuah terobosan untuk bisa menjangkau jiwa mereka. Enggak lagi dengan cara-cara yang lama. Kadang-kadang saudaraku, kita sebagai orang tua melihat anak-anak kita memakai patokan-patokan kita dari didikan orang tua kita yang lalu. Tapi hari-hari ini Bapak Ibu, saudara dan saya membutuhkan sebuah terobosan air kehidupan dari Tuhan untuk menolong mereka. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, terlalu banyak yang sedang membutuhkan hal ini. Dan itu adalah bagian saudara dan saya. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, biarlah saudara dan saya sebagai gereja Tuhan, mari kita mau belajar seperti Yesus. Yesus sengaja lewat Samaria. Apakah ada jalan lain? Ada Bapak Ibu. Karena orang Yahudi memang enggak biasa dan enggak akan melalui daerah Samaria. Tapi Yesus sengaja melewati daerah Samaria. Sengaja untuk menjumpai orang-orang ini. Dan saya berdoa dan saya berharap saudara semua dalam pekerjaan kita, engkau banyak bertemu dengan orang-orang yang enggak kenal Tuhan. Orang-orang yang sedang membutuhkan itu. Mungkin saudara berkata, Pak, saya juga membutuhkan. Ya, kita juga semua membutuhkan air kehidupan. Itulah sebabnya saudara dan saya selalu datang beribadah. Saudara dan saya selalu datang mencari Tuhan karena engkau membutuhkan itu. Tapi mari kita mau belajar juga seperti perempuan ini. Dia enggak pakai lama. Dia sudah nerima ketemu Yesus, dia enggak pakai lama. Dia tidak sedang menghibur diri dan kemudian meratapi keadaannya, tidak. Tapi dia juga lantas keluar memberitakan.
Dia tidak berkata, aku lagi butuh nih, aku lagi juga terpuruk nih, tunggu dulu, enggak. Tapi dia keluar, dia datang ke kampungnya dan berkata, aku berjumpa dengan Mesias. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, satu saat saya berjumpa dengan seorang bapak dan dia berkata, saya suka bercerita bahwa saya ketika mengalami pergumulan, saya datang kepada Yesus. Tapi kadang-kadang saya diolok oleh mereka. Kamu itu gereja, setiap ketemu bicara tentang Yesus. Tapi saya berkata, saya tetap bercerita bahwa dialah yang telah menguatkan. Kalau saya enggak ketemu Yesus, saya enggak ada seperti ini. Bapak ini sudah almarhum sekarang, berapa tahun yang lalu. Tapi setiap saya ketemu dia berkata, saya menyampaikan bahwa Yesus memulihkan hidup saya. Keadaan jasmani saya memang enggak selalu baik. Tapi dia berkata, Yesus memberikan kekuatan dalam kehidupan saya. Dan saya berdoa dan saya berharap selalu menjadi alatnya Tuhan. Bahwa inilah saatnya Bapak Ibu engkau menuai. Wanita ini tidak panjang lebar bicara tentang Yesus. Dia hanya berkata, aku berjumpa dengan Mesias. Kalian pergi ketemu sama dia. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, dia hanya kamu pergi ketemu dia. Dan itu yang saudara dan saya mesti sampaikan. Bawa orang-orang datang kepada Yesus. Itu penting. Dan saya mau katakan kepada saudara, kadang-kadang saya ingin mengingatkan kita hari ini. Kadang-kadang saudara dan saya suka membawa, oke nanti ke gereja saja ketemu Yesus. Enggak Bapak Ibu, jangan tunggu bawa mereka ke gereja. Sampaikan saja kamu harus ketemu Yesus. Kamu bisa berdoa sendiri. Yesus aku perlu engkau. Kau akan mengalami itu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Yang mengerti katakan amin. Kemudian ketika engkau membawa mereka gereja itu adalah untuk memberikan penjelasan. Tapi berjumpa dengan Yesus tidak harus datang ke gereja. Apapun gerejanya kalau dia ketemu dengan Yesus, dia akan memperoleh keselamatan dari Tuhan, memperoleh penyelamatan dari Tuhan, memperoleh air kehidupan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, sekaranglah waktunya agar saudara dan saya menjadi bagian dari kegerakan ini di zaman akhir ini untuk mengisi kekosongan hati, untuk mengalami kepuasan yang sejati, yaitu di dalam Yesus. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, hanya Yesus. Katakan bersama dengan saya, hanya Yesus. 2, 3, hanya Yesus. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, kedatangan Tuhan udah semakin mendekat. Waktu menuai sudah datang, bukan 4 bulan lagi. Saatnya saudaraku. Dan saya mengajak saudara untuk tidak menunda waktu lagi. Siapapun saudara. Berapa waktu yang lalu ada seseorang dan saya bersyukur saya dengar dia sudah dibaptis. Memang saya lama tidak berjumpa dengan dia. Ketika dia berjumpa, kamu sudah ke gereja? Sudah Pak, kenapa kamu enggak mau baptis? Nanti dulu Pak, tunggu saya sudah suci baru baptis. Kebalik saya bilang gitu. Kamu enggak akan pernah bisa suci kalau kamu enggak hidup dalam kebenaran. Tapi keadaan engkau disucikan oleh darah Yesus Kristus. Maka setelah engkau dibaptis, engkau mau melangkah di dalam pemulihan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, kadang-kadang kita suka kebalik-balik dalam hal-hal yang berkaitan dengan rohani ini. Bapak Ibu, mari saudaraku, pandang sekeliling saudara. Lihat sekeliling saudara, ladang-ladang siap dituai. Kasih tahu sebelah kiri kanan saudara, ladang-ladang siap dituai. Temanmu, tetanggamu, rekan-rekanmu, sampaikan berita tentang Yesus. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, bahkan saudaraku dalam ayat yang lain ketika Yesus menyatakan tentang tuaian ini, dia berkata berdoalah. Saudaraku, coba kita baca Matius 9 ayat 35 sampai 38. Matius pasal ke-9 ayat yang ke-35 sampai 38. Mari kita baca bersama-sama. Matius 9, 35, 38, 23. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa.
Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ayat 37. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yang percaya katakan amin. Sekarang Bapak Ibu, kita akan berdoa, banyak orang berdoa, Tuhan kirimkanlah para penuai. Dan hari ini kalau saudara sebagai jawaban Tuhan sebagai penuai, sekarang mari kita mulai ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, berdoalah supaya empunya tuaian itu mengirimkan para penuai. Dan ketika mereka berdoa, murid-murid doakan dari sekian tahun yang lalu, kemudian hari ini kalau Tuhan berkata kepada saudara, kamulah jawaban doa murid-murid itu hari ini. Saudaraku dikasih Tuhan, saya berdoa dan saya berharap saudara bisa memahami. Jangan seperti teman-teman kami waktu-waktu yang lalu ketika kami masih kuliah. Kami berdoa, Tuhan kami utuslah dia. Utuslah dia, bukan utuslah aku. Ada dalam Yesaya berkata, ini aku Tuhan, utuslah dia. Dan saya berdoa, hari ini saudara semua tidak berkata seperti itu. Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah sebelahku. Tapi inilah aku Tuhan, utuslah aku. Setuju katakan amin. Setuju katakan amin. Ayo saudaraku, saudara masing-masing bertanggung jawab dengan Tuhan. Saudara enggak perlu pusing dengan yang lain-lain, engkau bertanggung jawab dengan Tuhan. Dan saya berdoa hari ini seperti firman Tuhan, kita udah minta Tuhan kirimlah penuai-penuai. Sekarang saya juga mengingatkan kepada saudara bahwa ternyata engkau juga jawaban doa dari Tuhan untuk menjadi seorang penuai. Karena inilah waktunya. Bagaimana caranya? Paling enggak minimal saudara seperti wanita Samaria ini. Dia berkata, aku sudah berjumpa dengan Mesias. Aku sudah berjumpa dengan Kristus. Itulah sebabnya saudaraku, dalam setiap peribadatan, perjumpaan dengan Tuhan itu adalah perjumpaan personal antara saudara dengan Dia. Dan saya mendorong saudara, ketika engkau datang beribadah, biarlah setiap saat engkau sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, salah satu pesan saya khusus buat anak-anak saya di akhir tahun kemarin. Tahun ini kalian harus mencari gereja untuk sungguh-sungguh terlibat dalam pelayanan. Jangan ditunda lagi. Tahun ini kalian mulai terlibat. Tahun-tahun yang lalu mungkin kau kuliah dan kemudian hanya sekedar untuk ibadah setiap minggu. Tapi tahun ini usahakan mulai melangkah. Ambil bagian untuk hormat kemuliaan Tuhan. Urusan kamu enggak jadi pendeta itu bukan urusan papi. Urusanmu adalah urusan pelayanan di tahun ini. Dan Bapak Ibu, hari ini sebagai seorang hamba Tuhan juga sebagai gembala di gereja ini, saya mengajak saudara untuk menangkap kebenaran ini menjadi bagian penggenapan dari doa Tuhan Yesus. Penggenapan dari rencana besar dari murid-muridnya untuk masuk sebagai seorang penuai. Ladang sudah menguning, bukan 4 bulan lagi, tapi hari ini. Mari kita baca sekali bersama-sama saudaraku, Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-35. Mari kita berdiri bersama-sama dan siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan. Kita melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita baca bersama-sama Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-35. 2, 3.
Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim penuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Yang percaya katakan amin. Amin. Biarlah saudara dan saya berkata hari ini, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Dan biarlah kita semuanya masuk sebagai penuai di akhir zaman.